Ya, pemirsa jangan sampai lalai saat berpergian dengan anak Anda. Karena di Lampung Selatan, pemirsa, seorang anak ini terpisah dengan orang tuanya saat istirahat mudik di tol. Ya, beruntung pemirsa anak tersebut akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi. Tuh, ketemu keluargamu. Seorang anak kecil bernama Resi Didingrat akhirnya bisa tersenyum lega nih setelah bertemu kembali dengan orang tuanya. Ya, Resi ini sebelumnya sempat tertinggal di rest area jalan tol. Waduh, kok bisa ya? Ya, Resi dan keluarganya yang merupakan pemudik dari Medan ini sempat istirahat di rest area Trans Sumatera. Nah, karena ngantuk berat, Resi yang keluar dari mobil ini tertidur. Lah dalahnya lagi, keluarganya yang sudah lelah gak sadar kalau anaknya belum ada di mobil. Capek kan? Akhirnya mereka baru sadar setelah di kilometer 87B. Karena panik, orang tua Resi ini akhirnya melapor ke petugas polisi deh. Makasih ya Pak, bilang makasih. Sepasang suami istri tersebut menjelaskan bahwa mereka kehilangan seorang anak. Kami pun langsung dengan sigap untuk menangani laporan tersebut. Kebetulan anggota saya yang sedang standby di kilometer 116 atau di rest area kilometer 116 tersebut, langsung saya kontak dan melakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran, ternyata ditemukan anak yang hilang tersebut, sehingga langsung diantar ke kilometer 87. Untung aja ya, tim Satuan Polisi Jalan Raya Polda Lampung ini gercep alias gerak cepat saat mendapatkan laporan. Jadinya, Resi bisa pulang bareng keluarganya deh. Nah, kalau gini nih, rasanya wajib ya absen keluarga setiap pergi. Dari mana mau kemana ini? Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Di dalam ketiduran. Gak taunya. Pemirsa, sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Diprediksi hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2025. Puncak arus balik yang terjadi sejak Sabtu 5 April 2025, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Senin siang, pemirsa, sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sedangkan stasiun Pasar Senen juga masih dipadati oleh para penumpang yang baru akan pergi keluar Jakarta. Total sebanyak 276.764 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun selama masa arus balik Lebaran 2025. Pak Nur. Pemirsa, arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga masih tinggi, namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam, pemirsa. Memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung tinggi. Kepadatan calon penumpang yang menyeberang kembali di Pulau Jawa terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4 atau mobil. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrian masuk kapal tetap kondusif. Puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terjadi pada Minggu malam dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak sebanyak 35.000. Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus balik terkini sudah ada rekan Naura Syafiqah di stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga rekan Iskandar Nasution di kawasan Pelabuhan Merak Cilegon Banten. Kita ke rekan Naura terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi Naura, bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen pagi hari ini?
Pagi Yasmin dan juga pemirsa, untuk situasi di stasiun Pasar Senen di pagi hari ini masih terpantau ramai oleh para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Dan untuk kepadatan ini dapat kita lihat dari gate kedatangan di mana setiap 5 hingga 10 menit sekali ini dipadati oleh para pemudik yang baru saja tiba dengan membawa barang bawaan seperti koper, kemudian tas pribadi dan juga kardus-kardus lainnya. Dan untuk kepadatan ini juga bisa kita lihat dari lobi penjemputan, di mana lobi penjemputan ini terus ramai oleh mobil-mobil yang bergantian datang menjemput para pemudik yang baru saja tiba di stasiun Pasar Senen. Dan jika kita lihat dari data yang sudah diberikan oleh Humas Daob 1 Jakarta, ini memang total ada 48.000 yang tiba di Jakarta melalui wilayah Daob 1 Jakarta, di mana untuk 17.000-nya ini memilih untuk turun di stasiun Pasar Senen dan sisanya di stasiun Gambir, kemudian di stasiun Jatinegara, Bekasi, dan juga Cikarang. Dan mengingat ini memang merupakan hari terakhir cuti dan libur lebaran di tahun 2025, jadi untuk puncak arus balik masih akan terus berlanjut hingga di tanggal 11 April. Dan juga pastinya ini masih akan ada terus lonjakan dan penambahan penumpang di setiap harinya yang datang ke stasiun Pasar Senen, mengingat untuk kereta api tambahan ini terus ditambahkan oleh KAI, kemudian juga untuk tiket-tiket keberangkatan dari setiap stasiun daerah ini juga masih tersedia di aplikasi Akses by KAI. Dan juga pastinya di sini sudah disediakan berbagai fasilitas untuk para pemudik yang baru sampai, seperti adanya layanan kesehatan, kemudian juga toilet yang memadai. Dan juga kita lihat ini tidak hanya dipadati oleh pemudik yang baru saja tiba, ini juga masih ada beberapa pemudik yang justru memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya pada hari ke-7 libur Lebaran Idul Fitri 2025. Ini dapat kita lihat juga untuk keramaiannya, seperti loket-loket untuk pencetak tiket ini, mesin-mesin pencetak tiket masih terus dipadati oleh beberapa pemudik yang memilih untuk berangkat pada hari ke-7 libur Lebaran ini. Sementara itu Yasmin dari stasiun Pasar Senen. Pasar Senen, pemirsa, kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada rekan Iskandar Nasution di sana. Selamat pagi Iskandar. Bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak pagi hari ini? Apakah masih terjadi ketersendatan kendaraan? Ya, selamat pagi dan pemirsa. Saya informasikan bahwasanya saya hari ini berada di Pelabuhan Merak, tepatnya di flyover, di mana jalur ini menjadi jalur utama para pemudik yang akan keluar dari kapal, dan mereka puncak mudik yang telah terjadi pada minggu kemarin dan hari ini arus lalu lintas di flyover ini terlihat ramai lancar. Untuk data dari pihak ASDP Pelabuhan Merak Banten hingga Senin sore kemarin tercatat ada sebanyak 612.774 orang yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Dari total sebanyak 983.082 orang. Hal ini artinya masih ada 370.000 pemudik yang belum tiba di Pulau Jawa. Nah, untuk kendaraan pribadi yang tiba di Pulau Jawa sendiri ada sebanyak 81.482 unit, dan untuk sepeda motor hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 69.083 unit, dan untuk bus sendiri ada sebanyak 3.117 unit, dan kendaraan truk itu sebanyak 5.050 unit. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik ini, pihak ASDP sendiri telah menyiagakan 44 kapal dan 7 dermaga di Pelabuhan Merak sendiri. Baik, terima kasih rekan Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya ada rekan Naura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, pemudik asal Surabaya dan Semarang siap kembali ke Jakarta usai berakhirnya libur Idul Fitri 2025. Ya, bersama TNI Angkatan Laut, ribuan pemudik ini diangkut dengan kapal perang Banjarmasin 592.
Sebanyak 1.496 pemudik asal Jawa Timur dan Jawa Tengah yang akan balik ke Jakarta via laut dilepas oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Komandan Lanal Semarang. Tak hanya melepas para pemudik yang kembali, Agustina juga memastikan kelengkapan fasilitas yang didapat para pemudik mulai dari ruang laktasi hingga fasilitas hiburan untuk menemani perjalanan mereka. Dengan adanya layanan gratis ini, Agustina mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut yang peduli kepada masyarakat yang akan balik usai libur lebaran di kampung halaman dan berharap program dapat dilanjutkan di tahun depan. Terus tadi kita sudah menyapa para penumpang, jumlahnya 1.400 lebih ya Pak. Siap. 1.400 lebih ini akan dibawa kembali ke Jakarta. Waktu itu dibawa dari Jakarta ke Semarang terus kemudian ke Surabaya. Terus sekarang ini, tanggal 5 ya Pak, dari Surabaya. Terus ini di Semarang, terus nanti akan sampai tanggal 7 di Jakarta. Program ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam mendukung masyarakat yang hendak kembali ke perantauan dengan aman dan nyaman. Persentase ini lebih 15% dari tahun kemarin. Tahun kemarin itu sekitar 1.100, 1.200, tahun ini hampir 1.600. Berangkat dari Jakarta 1.600, balik dari sini 1.475. Kesannya sangat melelahkan tapi enak. Pengalaman baru, Pak. Setiap tahunnya TNI AL menyelenggarakan program mudik dan balik gratis dengan menggunakan kapal perang. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat dalam kembali ke kampung halamannya dengan lebih ekonomis dan juga aman. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga masih tinggi, namun berangsur kondusif. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.